Jadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mengajak umat kepada tauhid dan menjauhkan syirik. Rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, surah 16 ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah wajtanibut taghut. Dia akan beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Taghut yaitu setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Seluruh nabi dakwanya mengajak umat kepada tauhid. Makanya salaf ini mementingkan dakwah kepada tauhid, bukan memulai dakwah dengan politik, dengan masalah ekonomi atau yang lain. Mulai dakwah dengan tauhid. Sebab solusi umat yang terbesar yaitu dengan tauhid. Dari berbagai macam problem, yaitu jalan keluarnya dengan mengajak mereka pada tauhid. Karena penyakit yang terbesar yang menimpa umat Islam dan dosa yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah, menolak nama-nama dan sifat Allah, mentakwil nama-nama sifat Allah. Ini termasuk dosa yang besar. Akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kalau orang berbuat dosa dan maksiat, mereka akan diberikan berbagai macam cobaan dan azab. Apalagi kalau mereka lakukan dosa besar yang paling besar. Makanya dakwah yang paling penting ya dakwah tauhid. Al-aham fal muhim. Yang paling penting tauhid. Mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku ya betul beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Dan ini hak yang paling besar yang wajib dipenuhi. Sebagaimana pertanyaan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, "Ma haqqullahi 'alal ibad?" Apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya? Mu'adz tidak bisa menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Kemudian Nabi menjawab, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya, hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan bagaimanapun kondisi umat, tetap tauhid harus didahulukan. Hatta kepada orang-orang yang sudah biasa ngaji, tetap harus dimulai dengan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti mendakwakan tauhid sampai umat sudah mencapai kesempurnaan tauhid di Madinah. Mencapai kesempurnaan tauhid di Madinah, menjelang wafat, 5 hari menjelang wafat, Rasul mendakwakan la'anallahu al-yahuda wan nasara, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. 5 hari menjelang wafat, Nabi ingatkan kepada seluruh sahabat. Kata Nabi, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan aku larang kalian jangan melakukan demikian. Dan Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Jadi meskipun sudah mencapai kesempurnaan, tetap Nabi ingatkan umat agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Jadi nggak boleh ada orang mengatakan, kan kita sudah belajar tauhid, kita kan sudah mengikuti akidah salaf, kok kita kaji lagi kitab tauhid? Terus diulang sampai ratusan kali, ulang terus. Dan itu manfaatnya sangat besar. Semakin kita kaji, semakin tambah iman kita kepada Allah. Semakin kita kaji, semakin tambah kita mengenal Allah SWT, mengagungkan Allah, ta'zim kepada Allah. Semakin kita kaji kitab tauhid, semakin terasa manisnya iman dalam hati kita. Dan Anda bisa rasakan, kita kaji kitab tauhid itu tambah iman kita kepada Allah, tambah pengagungan kita kepada Allah, tambah juga lezatnya iman dalam hati kita. Dan juga dengan kita mengkaji kitab tauhid, kita terus berusaha untuk membersihkan hati kita dari perbuatan syirk. Apakah syirkun akbar maupun syirkun asghar. Makanya ini harus terus dikaji tentang masalah tauhid. Selanjutnya, yang keenam, bahwa prinsip Ahlussunnah mengajak umat ini kepada sunnah dan menjauhkan bid'ah.
Prinsip Ahlussunnah mengajak umat ini kepada sunnah dan menjauhkan bid'ah. Dan saya jelaskan panjang lebar tentang masalah bid'ah ini dalam buku ini. Dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini saya jelaskan panjang lebar tentang masalah bid'ah. Antum bisa lihat tentang bid'ah ini saya bahas panjang lebar. Karena banyaknya umat yang melakukan bid'ah dan dianggap bahwa itu termasuk sunnah. Bahkan orang yang mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tapi mereka melakukan perbuatan bid'ah dan terus melakukan bid'ah. Antum bisa lihat dari mulai pengertian bid'ah di halaman 76 ya sampai halaman 85. Itu saya jelaskan tentang bahaya bid'ah. Dan juga saya sebutkan juga dalam prinsip Ahlussunnah ini bagaimana sikap Ahlussunnah kepada ahlul bid'ah. Itu juga panjang lebar saya bahas. Bagaimana sikap Ahlussunnah kepada ahlul bid'ah. Jadi pengertian bid'ah itu yang dijelaskan oleh para ulama yaitu tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis suluki 'alaiha al mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Itu di halaman 78. Kemudian juga saya sebutkan bahwa bid'ah ini sangat berbahaya. Benalu yang merusak pohon. Bid'ah ini merusak agama. Jadi banyak orang mengaku, mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Kenyataan mereka berbuat syirik. Mereka menyembah-nyembah kubur, mengajak orang untuk menyembah kubur. Ini syirik. Meminta kepada wali, kiai, habib dan yang lainnya, meminta ke kubur mereka, datang ke kubur mereka. Ini syirkun akbar. Tawasul kepada mereka, ini bid'ah. Tidak boleh. Kemudian mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang banyak sekali. Tapi mereka mengakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka anti kepada bid'ah. Anti syirik. Jauh dari perbuatan syirik. Menolak semua perbuatan syirik. Dan menolak jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Menolak segala macam perbuatan bid'ah. Dan bid'ah ini sangat berbahaya. Di zaman Nabi belum ada bid'ah. Sama sekali belum ada bid'ah di zaman Rasulullah SAW. Belum ada bid'ah sama sekali. Putih bersih kata Nabi, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih. Tidak ada bercak syirik, tidak ada bercak bid'ah, tidak ada, sama sekali putih bersih. Tidak ada khurafat. Bersih. Malamnya seperti siangnya. Dan barang siapa yang menyimpang dari jalan yang lurus ini, yang putih ini, pasti binasa. Jadi Islam ini Rasul tinggalkan dalam keadaan bersih. Dan Rasul ingatkan kepada umatnya setiap Jumat, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang pertama kali mengatakan bid'ah Rasulullah. Yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat Rasulullah. Yang mengatakan setiap kesesatan tempatnya neraka Rasulullah yang mengatakan demikian. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan demikian. Nah, kemudian datang umat yang belakangan, para dai, para ustadz takut menyebut bid'ah. Tidak mau menyebut bid'ah. Hatta sepanjang dia ceramah, khutbah, tidak mau menyebut bid'ah. Karena kalau disebut bid'ah